سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan daripada kajian rutinan kita pembacaan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis sahih Al-Imam Bukhari, yang mana pada malam hari ini kita berada di hadis yang ke-35, hadis dari seorang tabi'in yang bernama Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Beliau bercerita bahwasannya beliau pernah mendatangi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jumlah periwayatan hadisnya 1000 lebih riwayat hadis. Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Abu Sa'sa'ah, seorang tabi'in, datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id berkata kepadanya, Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata. Kata Abu Sa'id, aku lihat kau ini suka dengan kambing, suka memelihara, suka memelihara, suka ternak kambing, wal badiyah, dan suka tinggal di
tengah gurun pasir di Sahra. Artinya bukan orang yang suka tinggal di desa atau di kota, tidak suka keramaian. Aku lihat kau ini orangnya suka menyendiri, suka ternak, suka mengembala kambingmu, dikembala kambingnya di tengah gurun pasir. Fa idza kunta, dikasih tahu oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, kalau kamu wahai Abu Sa'sa'ah lagi di tempat ternakmu, lagi mengembala kambingmu di tengah gurun pasir. Kenapa di tengah gurun pasir? Karena mereka tuh nyari makanan untuk kambing ya di situ. Nyari rumput liar. Ada beberapa tempat yang tumbuh-tumbuhan, ada hijau-hijauan tapi tidak banyak. Makanya sekarang rata-rata sekarang kalau orang-orang yang ternak kambing di Saudi Arabia itu rumputnya beli. Apalagi yang skala besar, tidak bisa mengandalkan hasil dari sekitar nyari rumput ada. Karena sana gurun pasir. Cuman kalau yang kecil-kecilan punya pribadi, cuman punya 3-4 pasang, tidak banyak, itu biasa. Mereka bawa kambing mereka cari di padang pasir, yang di situ ada tumbuhan-tumbuhan atau ada rumput liar, sehingga bisa dimakan oleh kambing mereka. Kata Abu Sa'id, aku lihat kau ini suka mengembala kambing, suka sendirian di tengah-tengah gurun pasir. Kalau kamu lagi di tempat tersebut, di tempat ternakmu, kamu lagi berada di tengah padang pasir, gurun pasir, fa'adzanta bis-shalah farfa' sautaka bin nida. Kemudian kamu azan untuk sholat, kamu azan untuk sholat. Jadi kata ulama, ini tanda dalil bahwasannya azan itu tetap sunnah walaupun kita sendirian. Apalagi di tempat yang di situ tidak ada azan. Walaupun yang sholat kita sendirian. Nah, jadi misalkan kita ke masjid, masuk waktu sholat, tidak ada jamaah yang mau sholat di masjid, cuman kita sendirian, tetap sunnah azan. Tetap sunnah azan, tetap sunnah qomat ketika mau sholat. Nah, jadi kadang kita kira qomat, apalagi qomat. Kadang mungkin azan, taruhlah orang di rumah, kalau azan, gimana azan di rumah, kan gitu. Rumahnya samping masjid. Qomat, walaupun kita sholat sendirian, tetap sunnah qomat. Walaupun sendirian. Apalagi kalau kita berjamaah di rumah sama istri sama anak. Dianjurkan lagi. Jadi kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, wahai Abu Sa'sa'ah, kalau kamu lagi di tengah padang pasir, di tempat yang sepi, kemudian kamu mau azan, untuk waktu sholat, farfa sautaka bin nida, maka angkat suaramu yang keras, kata beliau, azannya. Jadi memang azan itu kan disunnahkan kalau udah ada mic ya. Sekarang udah ada mic ya, mau suaranya keras atau tidak keras pakai mic keras segala. Tapi kalau misalkan tidak ada mic, lagi mati lampu, lagi rusak mikrofonnya misalkan, maka sunnah untuk azan adalah orang yang memiliki suara yang keras, suara yang lantang. Itu sunnah dia yang azan. Ditambah lagi kalau misalkan suara dia bagus, nama sunnah. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW Bilal, itu kenapa Nabi tugaskan beliau yang azan? Karena suara beliau lantang. Dulu pakai mikrofon. Jadi butuh Nabi orang yang suaranya keras untuk apa? Untuk memandangkan azan. Naik di menara atau di tangga tempat yang tinggi, di situ Bilal azan dengan suaranya yang lantang. Padahal yang mimpi azan, kan azan itu wahyu melalui mimpi. Mimpi sahabat. Nabi dapat juga wahyu, cuman dikuatkan oleh Allah, ada sahabat yang mimpi. Ketika Nabi mengumpulkan, Nabi baru hijrah ke Madinah,
Nabi musyawarah sama sahabat. Kita nih untuk mengumpulkan jamaah pakai apa? Ada yang ngomong pakai lonceng, jangan kata Nabi, lonceng orang Kristen. Ada yang ngomong pakai api, api juga orang kelompok sesat, agama sesat. Ada yang ngomong pakai trompet. Itu dipakai semua sama agama lain. Bingung akhirnya. Sudah bubar. Dua sahabat mimpi, Sayyidina Umar dan Abdullah bin Zaid, dua sahabat. Mimpi mendengar azan. Ada yang ngajari azan di dalam mimpinya. Yang datang ke Nabi duluan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku semalam mimpi." "Mimpi apa?" kata Nabi. "Ada yang ngajari azan." "Coba sebutkan," kata Nabi. Disebutkan sama Abdullah bin Zaid kalimatnya Allah. Kata Nabi, "Barusan aku juga dapat wahyu dari Allah persis seperti yang betul berarti mimpi kau itu." Jadi bukan gara-gara mimpi dia dijadikan syariat, bukan. Mimpi dia itu hanya istilahnya penguat untuk Nabi Muhammad. Nabi dapat wahyu sudah dari Allah pada saat itu juga atau hari itu dapat wahyu dari Allah manggil atau mengumpulkan jamaah untuk sholat dengan azan. Abdullah datang cerita mimpi. Mimpi apa azan? Persis kata Nabi. Abdullah cerita mimpi, akhirnya kata Nabi, "Abdullah, ajarkan apa yang kau dengar dalam mimpi ke Bilal. Biar Bilal yang memandangkan azan. Karena suaranya lebih keras dari suaramu. Lebih lantang." Nah, diajarilah sama Abdullah bin Zaid kepada sahabat Nabi Bilal. Udah langsung Nabi suruh Bilal azan. Ketika Bilal azan, Sayyidina Umar lagi di jalan mau ke masjid, nak ngelapor juga ke Nabi, beliau mimpi. Mimpi azan. Pas dengar suara, nah kata Sayyidina Umar, ini lafaz kalimat yang aku mimpikan semalam. Datang ke Nabi, datangnya Nabi udah dapat wahyu, udah cerita juga Abdullah bin Zaid, Sayyidina Umar tambah untuk penguat begitu. Itu azan. Dan fadilah azan, luar biasa. Diriwayatkan dalam hadis orang yang istiqomah azan dan ikhlas ketika dia azan itu lehernya paling panjang kalau di hari kiamat. Ulama mengatakan maksud lehernya panjang bagaimana? Maksud lehernya panjang dia jauh dari azab Allah. Tidak kelelep. Nanti kan di padang mahsyar matahari itu satu jengkal di atas kepala manusia. Ada yang ngomong memang lehernya panjang sehingga aman dari kelelep. Ada yang ngomong tidak. Ini hanya perumpamaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan termasuk kelompok yang selamat dari kelelep matahari di atas kepala sejengkal. Panasnya kayak apa itu? Nah, cuman keringatnya beda dari orang ke orang lain beda. Orang kafir, ahli maksiat, fasik, kelelep, keringat itu nutupi dia, tenggelam dia. Orang mukmin, beriman, ada yang semata kaki cuman keringatnya, ada yang sedengkul, ada yang sepusat, tergantung amal ibadah. Ini memang tidak bisa kita bayangkan dengan kita ukur dengan logika kita, dengan akal kita, ya, karena urusan akhirat memang tidak bisa diukur dengan akal. Jadi yang memiliki yang rajin azan, ikhlas ketika berazan, kata Nabi, paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan memang betul lehernya panjang, ada yang mengatakan tidak, itu hanya perumpamaan. Janji dari Nabi dia tidak akan kelelep ketika di padang mahsyar dijemur di bawah panasnya matahari. Azan luar biasa. Salah satu fadilah azan ini, Abu Sa'id ngomong ke muridnya tadi, tabi'in, Abu Sa'sa'ah. Kalau kamu azan, ya, yang keras, yang lantang. Makanya, pas kemarin tuh aneh kan, ada orang yang melarang untuk azan pakai mic, jangan ribut-ribut. Kalau saya lagi dikejar deh, oh ya, berkedok agama disamakan dengan gonggongan anjing. Kata dia, bayangkan kalau kita punya tetangga, anjingnya 5 hari sehari gonggong, gimana tegang? Ini yang ngomong muslim.
alumni pondok pesantren. Eh, pecinya hitam. Peci hitam, Pak. Pecinya hitam. Kiai maksudnya. Tapi azan disamakan dengan gonggongan anjing. Dilarang kita. Hadis Nabi jelas. Ini Abu Said nanti di akhir dia ngomong, lakukan yang aku bilang ke kau karena semuanya tadi aku dengar dari Nabi. Yang namanya azan, ya harus lantang, keras. Harus lantang keras. Misalkan salah dia kenapa tinggal di samping masjid misalkan. Ada yang terganggu. Dan kan kita azan nih cuman ada waktu-waktu tertentu. Dan di waktu azan, tidak boleh misalkan memang betul kalau misalkan jam 1 malam, jam 2 malam kita tadarusan pakai Al-Quran atau zikir, tadarusan Al-Quran atau zikir pakai mikrofon luar, jam waktu istirahat memang tidak boleh kalau orang terganggu. Tapi kalau masyarakat setempat tidak terganggu boleh zikiran atau tadarusan atau majlis taklim jam 1 malam, jam 2 malam, mic-nya mic luar. Ada yang keganggu, kita yang salah. Karena memang itu waktu istirahat. Tapi kalau waktu sholat, itu kan panggilan dari Allah. Oh keganggu aku lagi tidur. Bukan waktunya tidur, ini waktunya sholat. Kan gitu. Waktunya sholat. Hak Allah lebih harus didahulukan daripada hak manusia. Nah, makanya pendapat yang dan omongan yang sangat lancang terhadap syiar daripada syiar Islam. Bersyukur kita Pak bisa dengar azan. Nikmat gitu. Keluar subuh sebelum setengah jam sebelum azan subuh masjid-masjid udah nyetel tilawah. Nikmat. Dengar tilawah di waktu yang sunyi. Nikmat di jalan dengar azan. Nikmat. Karena dari mana kita bisa bilang itu nikmat? Karena termasuk tanda akhir zaman, dekat kiamat tidak ada lagi suara azan. Alhamdulillah. Nah, jadi wong yang larang azan tuh pengen cepet-cepet kiamat. Sekarang dia kiamat lagi. Dia lagi di depan kiamat sekarang. Lagi nak dikasuskan sama sama ini. Alhamdulillah. Tanda kiamat dak katik lagi azan. Kalau kita punya kenalan, teman, kerabat yang tinggal di negeri orang kafir, tanya coba. Betapa rindunya mereka dengar azan. Kangen dengan suara azan di kampung, di desa, di komplek perumahan. Kangen. Itu. Tidak ada azan di sana. Masjid mungkin tidak boleh keras-keraskan. Apa? Karena memang biladul kufur. Memang negeri-negeri orang kafir. Mayoritasnya kafir semua. Nah kita kan mayoritasnya muslim. Tidak boleh azan keras-keras. Nah dijadikan seperti negeri kafir. Na'udzubillah. Bertentangan jelas-jelasan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh kita azan dengan suara yang keras. Nyuruh azan dengan suara yang keras. Bilal bukan dia yang mimpi azan. Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab. Tapi karena Bilal suaranya lebih keras, kata Nabi, Bilal yang azan. Faedah berikutnya, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi ini, tidaklah mendengar suara azan bangsa jin, manusia, wala syai'un, dan apapun selain jin, selain manusia, bebatuan, tanah, pasir, pohon, daunan, semua itu binatang yang mendengar suara azan kita akan bersaksi kelak di hari kiamat. Jadi saksi, Pak. Sejauh sampai mana suara kita nyampe, itu jadi saksi semua nanti di hari kiamat kita azan. Jadi kalau ada yang pengen suaranya tidak nyampe jauh, berarti kan bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi nganjurkan maka lebih makin keras suaranya kedengaran kemana-mana, makin bagus. Cuman azannya pakai akhlak.
Azannya pakai akhlak. Ada wong azan tuh bukan suaranya lantang, nyegak tapi azannya. Kayak orang bentak. Nah, itu pertama ada adab sama Allah, harus pakai adab. Bukan kita pengen suaranya akhirnya kayak bentak. Terganggu orang, terganggu bukan karena azannya, karena orangnya. Suaranya kayak gitu wong terganggu, nah boleh aja itu. Tapi kalau suaranya merdu, suaranya lantang, suaranya bagus, azannya enak didengar, ada yang terganggu. Nah, itu berarti menentang apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih majlis taklim, bolehlah ada orang masih keganggu. Jangan pakai mic war, misalkan. Kami keganggu, sudah. Kami tidak mau dengar, misalkan majlis taklim. Oke. Tapi kalau azan, tilawah Quran, tadarusan, ada yang keganggu, walaupun bukan di waktu istirahat, misalkan mereka ganggu. Oke, itu ngalah ada apa. Tapi kalau azan, lain kasusnya. Azan itu memang Nabi nyuruh dilantangkan. Nabi nyuruh dikeraskan. Nabi nganjurkan makin jauh orang yang dengar azan, makin bagus, makin afdol. Kalau bisa sejauh-jauhnya orang dengar, makin jauh. Karena semua yang dengar azanmu, kata Nabi, dari bangsa jin, manusia, semua, binatang, pohon, batu, semua akan bersaksi kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, jadi ini dalil kata ulama bahwasannya selain tiga makhluk, jin, manusia, binatang, itu juga bisa mendengar. Selain tiga makhluk, itu bisa dengar. Dinding ini, Pak, yang ada di samping kita ini dengar. Kayu ini bisa dengar. Bahkan mereka itu bisa bertasbih. Mereka bisa bertasbih. Betul. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua kata Allah itu bisa bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Semua min syai', semua bertasbih kepada Allah. Ulama mengatakan ini maksudnya tasbih betulan. Dengan dalil Allah habis itu lanjutkan ayatnya walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka, kata Allah. Kayu ini bertasbih kepada Allah. Dinding bertasbih kepada Allah. Semua kata Allah ini. Tapi kamu tidak paham. Tidak bisa dengar. Ada hijabnya, ada penghalangnya. Dibuka penghalangnya kita dengar. Terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi bukakan hijab sahabat. Nabi di Mekah itu Nabi megang batu. Afwan di Madinah Nabi megang batu kerikil. Di samping Nabi ada beberapa sahabat. Batu kerikil itu di tangan Nabi zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Batu ini suara dari batu subhanallah. Samping Nabi ada Abu Bakar, ada Utsman, Umar, Ali, ada semua. Dengar. Nabi kasih ke Abu Bakar. Abu Bakar megang subhanallah. Jadi digilir. Beberapa sahabat megang batu itu di tangan, batunya bertasbih. Bukan itu mukjizat, batu bertasbih. Memang batu itu bertasbih, dalilnya di Al-Quran. Mukjizatnya Nabi buka hijab telinga mereka, sehingga mereka bisa mendengar tasbihnya batu tersebut. Dengar. Di tangan mereka bertasbih batu. Dinding bertasbih. Semua kata Allah bertasbih, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Tidak bisa dengar. Kemudian kata ulama dari hadis ini juga bisa diambil faedah bahwasannya selain yang ada di sekitar kita ini bertasbih kepada Allah, mereka juga bisa kelak di hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Karena Nabi ngomong ini, semua yang mendengar suara orang yang azan, jin, manusia, binatang, batu, semua pohon itu nanti di hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Artinya kata ulama, semua amal ibadah kita itu di tempat yang kita beramal di situ atau di tempat kita maksiat di situ kelak jadi saksi di hadapan Allah.
Makanya disunnahkan kalau kita sholat itu jangan mantap di satu tempat. Sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu kan memang ya afdol di depan. Sholat sunnah atau kita etikaf, baca Quran, kita mau sholawat, itu yang afdol jangan satu tempat. Biar banyak saksi. Seperti yang kita sampaikan juga, jalan ke masjid, pergi balik, jadi pergi ke masjid, pulang dari masjid, kalau bisa jangan gunakan satu jalur, biar banyak saksi. Rumah kita di situ, perginya lewat sini, baliknya lewat sini. Yang pergi lebih jauh. Kenapa yang pergi lebih jauh? Karena makin banyak langkahnya, ya, makin banyak pahalanya. Satu langkah dapat pahala, setiap langkah dapat pahala dari Allah yang pergi. Nabi begitu. Nabi kalau ke masjid lewat pintu yang lebih jauh. Kalau pulang, lewat pintu yang samping masjid langsung. Itu. Jumat juga begitu sunnahnya. Yang ketiga, biar banyak saksi. Jadi bayangkan dari rumah kita ke sini. Berapa pohon yang kita lewati, berapa bangunan, berapa daun, ada binatang, berapa binatang yang melihat, berapa tempat. Itu semua jadi saksi Pak di hari kiamat. Balik lewat sini, jadi saksi juga. Balik dari masjid, pergi dari masjid. Tiap hari. Masya Allah. Dan mereka senang. Bumi ini senang melihat orang ahli ibadah. Senang. Kita tegak di atas bumi untuk ibadah, mereka girang. Makanya ketika orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang ahli ibadah meninggal dunia, sedih bumi. Langit sedih. Kenapa langit bumi sedih? Karena langit biasa dengar munajatnya, dengar istighfarnya, dengar tilawahnya, dengar bacaan Al-Qur'annya, dengar sholawatnya, naik ke langit. Senang langit. Bumi nampung dia. Dia biasa di atas bumi, sholawat, ibadah macam-macam. Meninggal orang tadi. Hilang amal ini. Nangis. Allah ceritakan di Al-Quran. Ketika Allah membinasakan Fir'aun beserta kaumnya. Kata Allah, Fir'aun ini ketika aku binasakan dengan kaumnya, langit dan bumi tidak menangisinya, kata Allah. Fama bakat alaihimus sama wal ardu. Langit dan bumi, kata Allah, tidak menangisinya. Kenapa langit dan bumi tidak menangisinya? Ya karena Fir'aun yang mati. Senang malahan mereka. Bumi, oh nafsunya nelen Fir'aun tuh. Senang laut nenggelamkan Fir'aun, senang. Tak sedih mereka. Malah bumi itu udah kapan? Itu dalam hadis Nabi ngomong. Bumi itu selalu ngomong ke orang fajir, orang ahli maksiat, kapan kau ini mati? Itu bumi. Akulah siap untuk nyiksa kau di alam kubur. A'udzubillah min dzalik. Nah, artinya kata ulama, kalau yang mati itu Fir'aun dan kaumnya, langit dan bumi kata Allah tidak menangisinya, berarti kalau yang meninggal orang yang kebalikan dari Fir'aun, amalnya kebalikan dari amal Fir'aun, berarti langit dan bumi akan menangisinya. Itu dari Al-Quran. Ngapa nangis sedih? Tempat biasa dia ibadah, habis kata di situ yang ibadah. Langit yang biasa mendengar munajatnya, istighfarnya, tilawahnya, selesai, tidak dengar lagi. Dari mana itu semua diambil? Dari ini. Nah, jadi selain mereka mendengar, mereka bertasbih, mereka juga menjadi saksi kelak di hari kiamat, dan mereka sedih kalau yang meninggal adalah orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga hadis kata ulama menunjukkan bahwasannya tidak apa-apa kita cari duit, cari rezeki. Abu Sa'id Al-Khudri ketika didatangi oleh muridnya yang senang dengan ternak kambing tadi, dah ngomong, oh kau ni tidak ke masjid misalkan, atau kau tidak pernah ada di majlis aku, atau kau tidak pernah kumpul di kota, kau suka di sendirian di gurun pasir begini, sibuk dengan kambing.
Tidak dimarahi. Yang penting jangan lalai, jangan sampai kambing-kambingmu melalaikanmu dari ibadah kepada Allah. Tidak dilarang, jangan pelihara kambing, iktikaf di masjid. Nah, karena memang itu gawainya. Memang di situ tugasnya. Tugasnya tempat yang Allah tempatkan untuk dirinya ternak kambing. Maka sama Abu Sa'id Al-Khudri bukan diluruskan ya, dimantapkan. Tapi diingatkan jangan sampai lupa sholat. Jadi kita punya toko, kita punya kerjaan, tidak masalah. Allah puji bahkan. Allah puji orang yang punya kerja, punya aktivitas, berdagang, bisnis, gawe, tapi tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Itu Allah puji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Kata Allah ada kelompok rijal. Kalimat rijal itu kalau di Al-Quran berarti maksudnya memuji. Oh, kelompok ini laki betul istilahnya begitu. Siapa ya Allah yang tidak dilalaikan jual beli, dagang, kerjaan, tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Jadi Abu Said lihat muridnya Abu Sa'sa'ah punya aktivitas ternak kambing, silakan lanjutkan. Tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Makanya ketika kamu azan di gurun pasir, angkat suaramu yang lantang, biar semua yang mendengar suaramu azan jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, termasuk untuk mengusir setan. Jadi setan itu lari dari suara azan. Setan lari dari suara azan. Kalau bisa diusahakan. Ini walaupun sulit agak kita amalkan di sekarang. Pas lagi azan itu jangan di tengah jalan. Sarau memang. Kalau bisa usahakan pas tengah azan, apalagi budak kecil. Apalagi azan maghrib. Jangan. Sebelum maghrib, masukinlah budak ke rumah. Jangan boleh main di luar. Selesai maghrib, mau isya atau azan isya, selesai isya, nak main keluar, laju. Karena kata Nabi ketika azan maghrib, itu setan iblis keluar dari tanah. Keluar. Keluarnya itu tidak beraturan, bung, 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 gitu kata Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Anak kecil, wajar kalau misalkan agak sedikit lain, atau bahasa Palembangnya apa, ada banyak bahasa Palembang itu. Bukan kerasukan kayak ketempelan jin. Maghrib di luar terus wajar. Karena memang maghrib itu waktunya jin, setan keluar dari tanah. Makanya kata Nabi, masukkan anak kalian, sibyan, masukkan anak kecil kalian ke rumah ketika azan maghrib. Sampai kapan? Sampai mendekati isya atau sampai selesai azan isya. Nah, metu habis itu silahkan. Tidak apa-apa. Karena udah keluar, udah istilahnya. Bukan lagi metu. Nah, lagi metu takut tumburan. Takut ketempel nanti. Nauzubillah min dzalik. Jadi setan lari dari suara azan. Kayak kalau kita ngerasa angker di rumah azan. Namu rumah ada didudui misalkan. Mudik, tinggal mudik, namu. Masuk kita ke rumah tuh. Agak angker azan. Azan, qomat, sholat di situ. Bukakan, setelkan sholawat, setelkan tilawah, setel kabur. Karena mereka tidak betah di tempat yang di situ ada tilawah, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk untuk mengusir setan, mengusir jin, ruh-ruh yang jelek adalah dengan kita azan. Nah, jadi itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.